Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan yang part 6 ini, saya khusus akan membahas modul ajar yang tidak lulus UKIN, itu bidangnya dari bahasa Inggris. Nah, ini banyak sekali bahasa Inggris ya yang menanyakan ke saya, Ibu modul ajarnya apakah semua berbahasa Inggris ya? Agar bisa lulus tidak juga gitu ya, bahasa modul ajar itu berbahasa Indonesia, mungkin materi-materi ada sebagian yang berbahasa Inggris begitu. Begitu juga nanti Bapak Ibu membuat videonya tidak 100% pakai bahasa Inggris, nanti ditakutkan anak-anak tidak mengerti ya. Jadi ya bahasa Inggris sedikit, ada bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesia yang kira-kira petunjuk-petunjuk untuk mempermudahkan anak-anak mengerti materi dalam pembelajaran tersebut ya bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa tidak bahasa Indonesia seutuhnya ataupun bahasa Inggris seutuhnya ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena yang tahu itu adalah yang tahu kondisi anak-anak adalah gurunya sendiri. Begitu ya. Kali ini saya akan mereview 4 modul ajar miliknya guru bahasa Inggris dari 2 universitas yang berbeda, yaitu dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Purworejo, gitu ya. Baik, saya akan mulai dari merevisi miliknya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, miliknya Pak Aceh ya, yaitu bahasa Inggris kelas di sini kelas 11 semester ganjil, kemudian instansinya SMA Negeri 1 Cikalong. Baik. Jadi di sini sekolah rencana pelaksanaan pembelajaran. Berarti beliaunya masih menggunakan RPP ya. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris kelasnya 11 semester 1 materi pokok asking for and giving opinion. Alokasi waktu kalau bisa itu 2 JP dalam kurung 2 kali 45 menit ya. Oke. Oke. Kemudian karena di sini beliaunya masih RPP yang digunakan, pasti ada KI, kemudian ada KD, gitu ya. Nah, Pak Aceh ini saya mungkin ingatkan, apakah kampusnya Bapak masih memperkenankan menggunakan RPP, begitu ya? Karena kalau setingkat nasional itu masih boleh menggunakan, boleh memilih RPP ataupun modul ajar, karena di linknya pengumpulan modul ajar pun ada 2 ya, Bapak bisa memilih RPP atau modul ajar. Tetapi memang ada beberapa kampus yang tidak ya, tidak menerima RPP, jadi menyarankan semua wajib pakai modul ajar, mau gurunya itu mengajarnya masih kurikulum 2013 atau tidak. Begitu ya, nanti ditanyakan kepastiannya ketika Bapak ada sosialisasi dari LPTK-nya Bapak Aceh ini ya. Baik. KI 1, KI 2, KI 3-nya tentang pengetahuan, kemudian KI 4 itu tentang keterampilan begitu ya. Saya lihat dulu 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks. Oke. IPK-nya berarti di sini ada C1, ada C4-nya, boleh. Kemudian keterampilannya itu semua C6. Nah, kalau semuanya Bapak Ibu seperti IPK-nya itu C6, nanti soal-soalnya harus C6. Tetapi saya sarankan itu ada C4, C5, dan C6. Gitu ya. Oke. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjodohkan fungsi sosial, interaksi transaksional, tulis dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan kaidah ABCD. Tidak ada masalah Bapak, ini bagus. Kemudian menggunakan penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Sebenarnya penguatan profil pelajar Pancasila itu miliknya modul ajar ya. Oke, kemudian materi pembelajarannya ditulis di sini. Sebenarnya kalau materi pembelajaran itu ditulis di lampiran. Di sini hanya disebutkan saja garis besarnya materi pembelajaran apa, begitu ya. Jadi lampiran bahan ajar atau materi itu nanti ada di belakang, gitu. Oke, kemudian metodenya, model yang dipakai adalah problem based learning. Metodenya
itu adalah diskusi, presentasi, dan role playing. Boleh. Metode itu boleh lebih dari satu. Gitu ya. Memang harus lebih dari satu. Kalau model pembelajaran harus satu. Gitu ya. Medianya laptop, video, handphone, PowerPoint, proyektor, berarti ini berbasis IT-nya lebih lengkap. Sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Baik, langkah-langkah pembelajaran, kekurangan ya, saya akan melihat kekurangan model RPP ini. Satu, tidak ada diferensiasi, memfasilitasi karakteristik belajar siswa itu tidak ada. Jadi keberagaman siswa maksud saya itu tidak ada. Kemudian KSE-nya juga tidak muncul sebagai aplikasi ini ya pembelajaran PPG-nya Bapak itu tidak ada, gitu ya. Sudah saya lihat ini orientasi, persepsi, motivasi tidak ada ya. Ice breaking-nya masih di sini satu. Oke. Kemudian kegiatan inti. Kalau saya lihat kegiatan inti itu sudah bagus ya. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, kemudian ada membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ini tidak ada masalah bagus. Kemudian di sini masih yaitu KSE sama diferensiasinya tidak muncul, sedangkan itu masuk dalam indikator penilaian ya. Kemudian di dalam penutup itu ada menyimpulkan, ada refleksi, menyampaikan rencana ke depan, kemudian berdoa, menutup pembelajaran dengan salam. Oke, tidak ada masalah sebenarnya ya kalau itu pembelajaran baik. Kemudian penilaian ya, penilaian aja cukup sikap itu nanti apa gitu ya. Teknik penilaian sikap, pengetahuan, tidak keterampilan. Jadi boleh saja ditulis sikap ya. Sikap itu nanti bentuknya apa? Jurnal perkembangan sikap. Kemudian pengetahuan, nanti tes tertulis, nanti dua tes tertulis. Keterampilan unjuk kerja, sudah berdasarkan itu. Untuk seperti ini masuk lampiran saja, gitu ya. Oke, kemudian remedial tidak ada masalah di sini sudah oke. Kemudian saya akan masuk bahan ajar. Bapak, bahan ajar itu minimal ditulis 2 lembar lah. Kalau ada beberapa tim penilai 1 lembar aja cukup, tapi bukan seperti ini tulisan Bapak sendiri, kalimatnya Bapak sendiri. Kalau diplagiasi Turnitin yang dimasukkan aplikasi Turnitin itu adalah orisinal tulisan Bapak, bukan seperti ini. Kalau saya ngomong seperti ini terus saya mau menilainya dari mana? Padahal di situ ada beberapa indikator yang harus dinilai. Apakah relevan, apakah logis gitu ya. Itu kemudian originalitas itu tidak ada dan saya tidak bisa menilai di sini. Makanya nilainya mungkin kurang tepat atau nilainya kecil dari sini ya. Oke. Kemudian lembar LKPD-nya, LKPD-nya baik. Tidak ada masalah kalau saya LKPD. Yang penting LKPD itu ada tujuan ya. Ada ini apa? Identitas, kemudian ada tujuan, kemudian ada instruksi seperti ini ya, instruksi mengerjakan. Kemudian LKPD itu lembar kerja peserta didik. Isinya tidak hanya soal gitu ya, tetapi lembar kerjanya selama memandu pembelajaran sampai peserta didik itu bisa mengerti apa materi yang disampaikan oleh gurunya gitu ya. Oke. Kemudian saya akan membahas media pembelajaran. Baik, media pembelajaran bukan seperti ini, Bapak ya. Media laptop, video, handphone, proyektor bukan, gitu ya. Jadi media pembelajaran itu harus kan ada dua dalam penilaian, media pembelajaran berbasis IT dan media pembelajaran nyata, gitu ya. Media pembelajaran berbasis IT, Bapak bisa menyampaikan di situ ada tidak video yang akan ditampilkan di dalam pembelajaran. Kalau ada linknya video, kemudian kayak ada sampul videonya. Kemudian yang kedua PPT. Kalau menggunakan PPT silakan PPT-nya itu dibuka saja. Jadi meskipun ada linknya tapi dibuka. Gitu ya. PPT-nya tentang apa itu mempercepat penilaian. Kemudian setelah itu kalau mau ada kuisis, ada pakai kohot ya, silakan linknya ditampilkan. Kemudian kalau itu menggunakan model media nyata, silakan difoto medianya nyata dimasukkan, gitu ya. Kemudian instrumen penilaian, baik. Instrumen penilaian antar teman.
Berarti ini sikap. Oke, kemudian pengetahuan baik. Kekurangannya di sini Bapak. Jadi dalam soal pengetahuan itu harus ada kisi-kisinya dan ini benar. Nah, tetapi harus ada C4, C5, C6. Harus ada ketiga-tiganya. Dan Bapak hanya ada C4 saja. Nilainya jelas kurang gitu ya. Kemudian keterampilan tidak ada masalah ya. Keterampilannya bagus. Oke, keterampilannya bagus, tidak ada masalah. Oke, refleksi. Jadi tadi sudah ada asesmen, tapi asesmennya ini ya perlu dilengkapi. Kemudian yang kedua ada LKPD juga sudah ada. Kemudian tadi bahan ajar perlu ya. Bahan ajar atau materi ajar itu perlu dibuat seperti kalimat begitu ya. Tulisannya Bapak sendiri gitu. Kemudian ada media pembelajaran. Itu catatan saya ya. Jadi memang ada beberapa kekurangan, silakan nanti dipelajari, direvisi lagi ya kekurangannya. Baik, silakan diangkat diferensiasi dan KSE ya, karena itu juga masuk dalam penilaian. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mereview yang kedua, modul ajar miliknya Bu. Pak, modul ajar miliknya, saya lihat dulu, modul ajar ini miliknya Bu Hafi ya, miliknya Bu Hafi, bahasa Inggris dari kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo ya. Di sini adalah describing people ya. Jadi Satuan Pendidikan SMP Sunan Kalijogo, mata pelajaran bahasa Inggris fasenya D, kelas 7, topiknya describing people, alokasi waktu 2 JP, dalam kurungnya adalah 2 kali 30 menit. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi kata sifat terkait penampilan fisik dari objek orang dengan baik dan sesuai konteks. Siswa itu audien mengidentifikasi kata sifat terkait penampilan fisik dari objek orang itu adalah behavior ya, dengan baik dan sesuai konteks itu adalah degree, kondisinya belum ada gitu ya. Jadi kaidah ABCD-nya belum lengkap. Kemudian profilnya 3 ini yang akan ditanamkan, pendekatan scientific learning, modelnya kooperatif ya. Baik, model kooperatif itu ada sintaknya ya Ibu Hafi ya. Jadi kalau begitu saya akan melihat di langkah-langkah pembelajaran, di langkah-langkah pembelajaran Ibu, namanya ini kosong blong gitu ya. Kalau saya bahasanya kosong. Kosong, tidak ada apa-apanya. Sintaknya nggak ada, KSE-nya nggak ada, diferensiasinya nggak ada. Di mana diferensiasi itu adalah memfasilitasi keberagaman siswa dan itu tidak ada di modul ajarnya Bapak Ibu. Jadi sudah hal-hal yang menurut saya fatal ya gitu ya, nggak ada di situ. Dan memang dari seluruh ini ya modul ajar yang tidak lulus UKIN rata-rata memang seperti ini kegiatan intinya, tidak ada sintak model pembelajarannya, tidak ada KSE-nya ataupun tidak ada ini ya diferensiasinya gitu. Kemudian bahan ajar, jadi lampiran 1 bahan ajar, dan semoga bahan ajar ini adalah tulisannya Ibu sendiri. Jadi nanti kalau dilakukan Turnitin gitu ya, ini tidak merah gitu. Kalau merah atau mirip dengan tulisan orang lain berarti tidak diperkenankan. Baik, media pembelajarannya oke, PowerPoint, kemudian videonya oke. Kalau ada adalah yang kurang adalah media nyata. Kalau bisa ditampilkan ya media nyata. Kemudian LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3, tidak ada masalah. Ini keren. Kemudian ada instrumen penilaian, yaitu rubrik penilaian. Sikap, boleh sikap. Kemudian pengetahuan. Oke, baik. Di dalam pengetahuan itu harus ada minimal kisi-kisi dan terlihat itu level kognitifnya level berapa, dan itu tidak ada ya. Kekurangan di sana. Terus untuk menilai soalnya itu hot, itu literasi dan ini tidak terlihat di situ. Dan itu keterampilannya yang mana? Itu ya Bapak Bu Hafi, kekurangannya memang tidak ada. Kekurangan yang menurut saya fatal adalah model pembelajaran nggak ada,
diferensiasi nggak ada, kemudian di sintaks inti pembelajaran juga tidak ada. Baik, saya akan mereview ya modul ajar yang ketiga. Jadi modul ajar yang ketiga ini adalah miliknya Ibu Neneng ya. Modul ajar yaitu guru bahasa Inggris, kemudian kelas 11 fase F, SMK Negeri 1 Balaraja, kemudian dari Universitas Muhammad Purworejo ya, Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini adalah SMK SPGRI 1 Balaraja, kemudian 2004-2005 tidak ada masalah sebenarnya. Nah, alokasi waktu itu kalau bisa 2 kali 45 menit itu adalah 2 JP dalam kurung 2 kali 45 menit. Jadi satu kali pertemuan itu dihapus. Karena kita sudah tahu mesti ini RPP hanya untuk satu kali pertemuan gitu ya. Oke, profil pelajar Pancasila tidak masalah, sarana prasarana targetnya tidak ada masalah. Model pembelajaran discovery learning. Metode itu harus beragam. Gak mungkin kan diskusi saja, itu tidak mungkin. Metode pembelajaran itu ada diskusi, ada ceramah, ada presentasi. Nah, kalau diskusi saja tidak diperkenankan, maka silahkan ditambahkan ya, itu kekurangan yang menurut saya fatal gitu ya, karena ini konsep. Model pembelajaran discovery learning. Saya akan melihat di sintaksnya ya. Capaian pembelajaran tujuan setelah mengamati video tutorial peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks. Oke, dengan penuh tanggung jawab. Ini sudah sesuai dengan kaidah ABCD. Bagus, ya, tidak ada masalah. Kemudian saya akan melihat langkah-langkah pembelajaran baik. Di dalam langkah-langkah pembelajaran ini, kesalahan fatalnya adalah tidak ada sintaknya dari discovery learning, tidak kelihatan. Tidak mengangkat diferensiasi, tidak ada KSE-nya. Jadi ini saya ngomongnya kosongan ya. Jadi lebih baik diteliti dulu ya. Harus ada ini ya, harus ada sintak atau fase dari model pembelajaran yang Ibu angkat di situ ya. Oke, media ajar, materi ajar, baik, lampiran, baik. Bapak Ibu buatlah seperti lampiran ya. Lampiran tuh kayak gini. Lampiran 1 asesmen. Nah, asesmennya ada sikap yang akan dinilai nanti. Aktif bekerja sama, kreatif boleh. Ini. Kemudian ini jurnal sikapnya. Asesmen awal boleh. Asesmen awal itu seharusnya memang untuk melihat pemetaan karakter siswa, keberagaman siswa seperti apa. Kemudian formatifnya saya lihat dulu. Nah, formatifnya tidak ada kisi-kisinya ya. Kisi-kisi itu pembuatan apa ya? Kisi-kisi soal formatif atau pengetahuan itu tidak ada. Seharusnya ada C4, C5, C6. Level kognitifnya tidak terlihat gitu ya. Ini tidak ada terlihat sama sekali. Menurut saya formatif gitu. Apakah itu C4, C5, C6 gitu. Itu tidak ada. Kemudian keterampilannya, oke. Bapak Ibu ini tidak ada yang namanya lampiran, yang tidak ada itu adalah bahan ajar. Bahan ajar itu ditulis sendiri pakai kalimatnya Bapak Ibu, tidak mencontek tulisan orang lain, tapi konsepnya sesuai dengan materi yang akan diangkat. Gitu ya. Ini sepertinya kok banyak linknya dari, kalau dilihat linknya tulisan orang lain gitu ya. Nah, padahal itu dinilai gitu. Kalau itu miliknya orang lain, terus mana yang kami nilai sebagai originalitas, kemudian apa itu logis, itu di mana gitu ya. Logis, sistematis. Nah, itu kan 0 akhirnya nilainya. Baik ya. Saya akan mereview gitu. Oke. Ya Allah, oke baik. Baik. Saya akan tadi sudah mungkin saya review secara garis besar ya. Miliknya Bu Neneng ini kekurangannya di mana? Kekurangannya adalah beliau menyebutkan model pembelajarannya discovery learning, tetapi di langkah-langkah pembelajaran di inti pembelajaran tidak ada sintak discovery learning sama sekali. Metode pembelajarannya hanya diskusi, sedangkan metode pembelajaran itu harus beragam.
lebih dari satu gitu ya kan, nggak mungkin kita dari awal hingga akhir pembelajaran itu diskusi, pasti ada ceramah, pasti ada diskusi, pasti ada ini ya yang lainnya. Oke, kemudian kalau itu tujuan pembelajaran memang sudah betul sesuai dengan kaidah ABCD, nah di situ tidak mengangkat diferensiasi, pemetaan hasil belajarnya tidak ada, kebutuhan belajarnya tidak ada, KSE-nya tidak ada, gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang kurang ya. Kemudian tidak ada lampiran bahan ajar atau materi ajar yang ditulis miliknya Ibu Neneng sendiri, gitu ya. Kemudian ada lampiran. Oke, lampiran penilaian untuk penilaian pengetahuan tidak ada kisi-kisinya yang menyatakan level C4, C5, C6 dan itu pun soalnya juga tidak ada ya yang menyatakan itu. Kemudian LKPD-nya juga sudah ada yang media pembelajaran gitu ya. Yang kurang di sini. Jadi minimal harus ada 4 minimal ya. Lampiran itu asesmen, kemudian bahan ajar, LKPD, terus media pembelajaran. Begitu ya, Ibu. Oke, saya lanjutkan akan mereview yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat tuh yang terakhir. Yang terakhir itu adalah miliknya dari, bentar, nanti saya lupa nge-share lagi Bapak Ibu. Yang keempat itu miliknya uh, guru bahasa Inggris ya, miliknya Bapak Saiful dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi sama ya. Jadi miliknya Bu Hafi, Bu Neneng, Pak Saiful itu dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke. Ini kalau alokasi waktu dalam kurungnya itu adalah 2 kali 35 menit. Jadi kalau saya sarankan 2 JP dalam kurung 2 kali 35 menit. Saya lihat sudah ini tidak ada masalah, target jumlah pesertanya 20. Oke, tidak ada masalah, sudah oke. Saya akan metodenya diskusi, presentasi, demonstrasi, permainan. Itu metode. Model pembelajarannya tidak ada. Kali ini Bapak Ibu, jadi model pembelajaran tidak ada, model pembelajaran salah, tidak ada dalam sintak pembelajaran, itu pasti tidak akan lulus UKIN. Itu kesimpulan saya setelah saya mereview banyak sekali modul ajar ya. Mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti review saya sampai yang ke-6 ini yang saya publish ya, karena tidak semua review saya publish gitu ya. Maka tidak ada model pembelajaran di dalam sintaknya ataupun konsepnya salah gitu ya. Ini model pembelajaran tatap muka. Ini kayak guru PAUD saja ya. Kalau guru PAUD model pembelajaran tatap muka, bukan, itu salah. Model pembelajaran itu memiliki sintak. Salah satunya adalah PBL, PJBL, inquiry, discovery. Kalau tatap muka itu mode pembelajaran ya. Oke, tujuan. Tujuan pada pembelajaran ini peserta didik dapat mengidentifikasi angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Oke. Tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan kaidah ABCD dan ini kurang tepat begitu ya. Oke, saya akan melihat kegiatan pembelajaran. Baik. Kegiatan inti ini saja menurut saya sudah kurang tepat ya. Ibu maunya model pembelajarannya apa sih? Model pembelajarannya ini ya. Mohon maaf Pak Saiful, ini model pembelajarannya apa gitu ya? Apa PBL, PJBL, apa yang lain gitu ya? Karena di dalam sintaknya ini di kegiatan inti tidak terlihat, juga tidak terlihat diferensiasinya, tidak terlihat KSE-nya, tidak memiliki pemetaannya gitu. Ini yang mau di apa gitu ya? Oke. Kemudian saya akan membahas materi aja. Bapak, materi itu bukan PPT. Jadi kalau mau PPT isinya itu masuk di media pembelajaran. Udah ya. Itu pesan saya. Ini masuk di media pembelajaran. Materi ajar itu isinya adalah tulisan Bapak Ibu. Karena itu menyangkut dengan logisnya atau tidak gitu ya.
sistematis atau tidak, orisinal atau miliknya orang lain tulisan itu. Atau jangan-jangan Bapak Ibu ngambil mengcopy dari buku. Nah, itu tidak disarankan. Ya, karena itu masuk penilaian sendiri. Kalau materi ajar isinya PowerPoint ini mau saya masukkan penilaiannya media atau materi ajar, itu ya berbeda gitu ya. Jangan, ini namanya ambigu. Kemudian lampiran peserta didik, oke, peserta lampiran itu memang kalau LKPD itu memang harus cantik ya Bapak Ibu. LKPD boleh ya. Kemudian oke, Bapak Ibu, dari yang keempat ini saya akan menyimpulkan kekurangan yang perlu kita hindari ya. Karena dari saya mereview yang keenam ini, modul ajar, yang pertama adalah modul ajar tersebut tidak ada model pembelajaran. Kemudian kalaupun ada model pembelajaran, konsepnya salah. Sintak model pembelajaran tidak ada dalam ini ya, langkah-langkah inti langkah-langkah pembelajaran tidak terlihat ya. Kemudian tidak memfasilitasi keberagaman siswa seperti pemetaan tidak ada, kemudian hasil asesmen awal tidak ada. Nah, itu tidak ada. Kemudian lampiran tidak lengkap gitu ya. Jadi semoga review saya sore ini ini ya, bisa menambah ilmu gitu ya, wawasan Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar sesuai ideal UKIN, dan semoga pada ujian selanjutnya Bapak Ibu lulus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.